Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 12 sampai 30. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaranya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta, disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal, dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia sedang duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Nah, kita lanjut lagi nih tentang Ehud. Jujur aja saudaraku, pembicaraan tentang Ehud ini pada awalnya kurang tanda quote and quote saya pandang agak sedikit enteng, ringan saudaraku. Dalam arti kata gini, biasanya Tuhan beri itu firman-firman yang panjang, tokoh-tokoh yang penting, di mana itu pembahasannya itu sangat banyak, saudaraku, dalam
Dan nggak boleh salah, karena banyak orang kan tahu, saudaraku ya. Dalam arti salah itu nggak bisa kita membuat segala sesuatu bisa enaknya sendiri. Dalam quote and quote tapi ya saudaraku ya. Tapi untuk Ehud ini ketika dibaca, nggak ada apa-apanya. Dan saya berpikir bahwa ini bahas 1-2 kali udah selesai. Kisah hakim-hakim itu kayaknya sesuatu yang gampang. Kecuali Simpson ya. Kalau Simpson memang banyak yang kita bisa pelajari. Sudah dibawakan, dibukakan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Udah Simpson udah banyak, Mas. Tetapi ketika tiba-tiba Tuhan memberikan roh pengertian, mengajar, khususnya terhadap saya lihat, di mana kuncinya Tuhan berikan melalui Ehud itu 80 tahun, saudaraku, pemerintah. Saya kaget, cukup kaget. Karena yang 80 tahun itu berjalan di mana Tuhan di tengah-tengah mereka, itu sangat sedikit, saudaraku. Kaleb itu 80 tahun, Yosua 80 tahun, Musa 40 tahun, saudaraku. Jadi bukan patokan bagaimana besarnya, hebatnya, kuasanya Tuhan bekerja dalam kehidupan seseorang. Betapa berhasilnya seseorang, betapa kayanya, betapa hebatnya dipakai menjadi pejabat pemerintah atau apapun. Bukan itu, saudaraku. Ternyata saya mendapati ada 2 pribadi khususnya, Kaleb sama Ehud. Di mana Kaleb itu mengikut 40 tahun di padang gurun, 40 tahun di tanah perjanjian. 2 masa pemerintahan pemimpin yang berbeda. 80 tahun dia melayani. Yang orang biasa-biasa. Tetapi di akhir daripada perjalanan bangsa Israel sendiri, ketika sudah terjadi pembagian tanah perjanjian, Kaleb mendapatkan istimewa yang dimulai daripada kisah 12 pengintai. Yang didasari oleh catatan perkataan Tuhan, lain aku dapati jiwa yang ada di Kaleb. Itu sangat menghentak, saudaraku, tertulis. Dan begitu mendapatkan Ehud hari ini, yang memang jujur saya nggak pernah perdalam tentang Ehud. Baca ya selewat aja. Gitu. Dan hampir tidak pernah saya dengar ya tentang khotbah tentang Ehud. Karena ya sama dengan yang lain, nanti ada Samgar, ada ini, ada itu. Kecuali ya Nabi Samuel, Simpson, kisah-kisah istimewa. Bukan melecehkan mereka bahwa itu enggak, saudara. Tapi hari ini Tuhan menyadarkan bahwa enggak boleh. Yang pertama, kita memandang sepele firman itu enggak boleh. Firman ini kurang berarti, yang ini lebih berarti dalam hidup saya. Tidak. Firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Perkataan Yesus yang keluar dari pribadinya. Untuk kita, setiap firman, setiap iota yang ditulis, gak boleh ditambah, gak boleh dihapus. Setiap perkataan Tuhan itu penting buat hidup kita. Alkitab itu penting buat kita, setiap titik Alkitab itu penting. Termasuk kisah Ehud. Dan saya tersentak sekali 80 tahun. Ini orang luar biasa. Kalau dibaca sepintas kisahnya gak luar biasa, saudaraku. Tapi ada mutiara-mutiara yang Tuhan sediakan. Ada mutiara yang ada di ladang Tuhan. Di ladang tokoh-tokoh Alkitab yang melayani Tuhan. Kebenaran itu yang tersembunyi, yang bermula dari pasir. Setelah sekian lama, jadi mutiara. Kan gitu, berharga. Dipakai sebagai perhiasan buat Allah. Sesuatu yang berharga di hadapan Allah. Itu Ehud. Salah satunya. Termasuk tokoh-tokoh yang lain, saudaraku. Ehud mungkin mutiara yang tersembunyi di balik sebelah sana, di balik batu. Anak orang biasa, bukan dari keturunan nabi, bukan keturunan hamba Tuhan, bukan keturunan imam. Dari suku Benyamin. Bukan dari yang namanya raja. Enggak. Bukan disebutkan kepala puak atau apapun, enggak. Lewat aja itu, kita baca. Tapi dipercaya Tuhan
80 tahun. Coba saudaraku pikirkan hal ini. Ada orang-orang biasa yang dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan sampai sekian lama. Banyak tokoh-tokoh sepuh dunia rohani yang hidupnya itu sangat baik, saudaraku. Ada beberapa yang pelayanannya enggak menonjol menjadi mercusuar. Tidak sebagai sesuatu menara yang ditengok setiap orang hebatnya. Enggak, bukan itu salah, tidak. Tapi mungkin pelayanannya biasa-biasa, tapi orang ini dipakai Tuhan 80 tahun. Dan dalam pelayanannya, pelayanan mereka ini, pelayanan orang-orang ini, itu diberikan keamanan yang luar biasa. Dan orang ini mengajar sampai tutup usia. Salah satunya Pastor Yusuf Roni. Saya bukan mengagungkan dia, tapi karya Allah, karya pastor-pastor ini di dalam panggilan Tuhan, itu yang saya hormati. Termasuk pastor namanya Timotius Subekti. Ada banyak sekali. Ada dari Surabaya Pastor Yusuf BS. Ada banyak sekali. Di mana karya mereka itu indah seperti Ehud. Saul tidak ada skandal, tapi dia itu meninggalkan Tuhan. Tapi kalau Ehud, Kaleb tidak. Tidak ada skandal dalam hidup mereka. Tapi memang mereka punya pribadi yang kekeh, yang terlihat kayaknya sombong, susah didekati, sendiri, mandiri, menyelesaikan masalah sendiri. Orang ini kayak mercusuar aja. Enggak, saudaraku. Kita dapati di pribadi Ehud salah satunya. Termasuk Kaleb yang gak mau terima bantuan Yosua yang jauh lebih besar. Dan dia menaklukkan gunung yang dijanjikan Musa. Dengan keluarganya, dengan sukunya, dengan orang-orangnya dia sendiri. Dengan pasukannya dia. Sehingga di dalam dunia kekristenan itu kita gak bisa justifikasi begitu saja. Tetapi yang harus kita waspadai bahwa tetapkah berpihak kepada Allah? Ada orang yang salah tetap berpihak kepada Allah. Hati dan jiwanya. Ada orang yang kelihatan tidak salah, membangun megah pekerjaannya, pelayanannya seperti Saul, tapi hatinya sudah tidak berpihak kepada Allah. Termasuk yang namanya Raja Asa yang pernah saya bawakan dalam disciple ya. Jadi Allah itu tahu apa yang terbaik buat kita semua. Dan Allah persiapkan, Allah jagai, di mana orang-orang tertentu ini memang punya kualitas kehidupan dan pelayanan yang memang luar biasa. Dan secara jujur, saya tidak masuk golongan ini, saudaraku, tidak. Saya banyak berbuat salah. Ya boleh dikatakan seperti Daud lah ini. Gitu saudara. Tapi tidak menghentikan kasih karunia Allah. Kenapa? Dalam kesalahan Daud, bukan saya kompromi dengan dosa. Enggak. Oh salah tetap salah. Masuk neraka mestinya saya. Enggak. Tetapi dalam kesalahan itu, hati dan jiwa ini tetap berpihak kepada Allah. Seperti orang Israel, itu berseru kepada Tuhan. Tetapi ketika berbuat salah, orang Israel dihukum 18 tahun, ditaklukkan oleh Raja Eglon. Tadi kita bahas bagaimana namanya Ehud, namanya Kaleb, itu artinya berpihak sama Allah. Tapi Ehud 18 tahun mengalami di bawah penjajahan. Ehud ini kan cuma akibat, saudaraku, dari perbuatan bangsa Israel. Ada anak-anak akibat daripada perbuatan orang tuanya. Membuat mereka dalam penjajahan dosa. Mereka tidak mendapatkan kesempatan atau mendapatkan apa yang seharusnya dari orang tuanya. Orang tua yang bercerai, orang tua berpisah, orang tua yang ribut rumah tangganya, orang tua yang menyimpang dari jalan Tuhan, orang tua yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan dan sebagainya. Ehud ini adalah korban. Karena 18 tahun. Sehingga yang pertama kita harus waspadai perilaku kita. Itu membawa akibat kepada generasi selanjutnya termasuk anak-anak kita. Termasuk orang-orang yang kita layani, saudaraku.
generasi selanjutnya. Ehud korban dari bangsa Israel. 18 tahun dia di bawah penjajahan. Setelah itu baru dia ditampilkan Tuhan. Yang pertama kita waspadai bahwa Ehud ini korban. Daripada kejahatan orang Israel di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan datangkan Raja Eglon memukul. Nah, orang-orang yang menjadi korban dari orang tua, korban dari orang lain, korban dari gereja, korban dari persekutuan, korban dari kakak rohani, korban dari setiap apapun. Seperti Nabi Samuel dengan namanya Imam Eli, yang keluarganya Durzila. Itu bisa muncul loh saudaraku. Luar biasa dipakai Tuhan. Saya mengenal dan pernah mengundang satu buah keluarga di mana orang tuanya bermasalah dalam pernikahan, saudaraku. Sehingga yang saya tahu 5 orang anak ini tumbuh dalam keluarga yang dicerca karena salah satu orang tua mereka itu meninggalkan pasangannya dan ya dengan orang-orang lain. Dan itu menjadi sebuah pokok pembicaraan dan ya karena mereka punya status, mereka itu dikenal, akhirnya kasusnya juga terkenal. Coba bayangkan, kelima anak-anak ini saudaraku, masuk dalam penjajahan Eglon. Jadi hati-hati sebagai orang tua, hati-hati sebagai seseorang yang memimpin, saudaraku. Nah, kelima anak ini hari ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang mengelola sebuah pelayanan, sebuah gereja yang dipakai luar biasa, bahkan memiliki pelayanan dalam praise and worship yang luar biasa. Bisa lahir dari rumah tangga yang pecah. Jadi bunga teratai, bunga mawar yang tumbuh di tengah-tengah kotoran hidup, kekotoran dunia. Dan sampai hari ini mereka melayani luar biasa. Hati mereka luar biasa. Saya kenal ada seseorang yang pernah sampai secara pribadi saya berbicara sama dia. Dan mereka punya sistem, punya prinsip hidup yang saya tahu ya. Itu luar biasa saudaraku. Dengan masa lalu seperti itu dan kehidupan kelima anak ini yang saya tahu ada beberapa anak itu yang sempat juga hidup di dalam jajahan kotoran dunia. Tapi Tuhan ambil mereka loh. Sehingga kita jangan melahirkan orang-orang yang anak-anak yang menjadi korban. Gitu saudaraku. Tetapi yang menjadi korban itu jangan pernah kecil hati. Karena Ehud dipilih Tuhan. Bahkan sampai akhir hidupnya memimpin bangsa Israel tanpa catatan celah dari Tuhan. Seorang pemimpin lahir dari penjajahan, tapi berpihak kepada Allah, hidupnya benar, pinter dan berani. Nah itulah perbedaan-perbedaan karakter tokoh-tokoh yang harus kita pelajari. Saul anak orang berada, hidup keluarganya baik-baik, kerajaan dibangun dengan baik, punya panglima Abner Binar yang luar biasa, mengalahkan raja-raja, kerajaan-kerajaan. Luar biasa. Tapi ditolak Allah. Karena hatinya tidak berpihak kepada Allah lagi. Asa sampai mati, sakit, gak minta pertolongan Tuhan. Hatinya sudah tidak ada pada Tuhan lagi. Pelajari di kisah Asa. Saudaraku. Di disciple ya. Nah, hal inilah yang kita harus pelajari. Hari ini kita melangkah bahwa perbuatan jahat orang Israel dihukum 18 tahun. Tolong ditayangkan firman-Nya. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat selanjutnya kita sudah bahas ya di episode yang lalu.
Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul, garis bawahi, memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki mereka. Saudaraku, kuasa Tuhan datang kepada Raja Eglon, lalu dipakai untuk memukul kalah. Setelah itu dijajah 18 tahun. Jadi saudaraku, ketika saudara kalah dan saudara dijajah sekian lama, saudaraku ingat, ayat selanjutnya mengatakan bahwa orang Israel datang sama Tuhan, muncullah Ehud. Betapa pentingnya datang sama Tuhan. Tetapi yang saya ingin bicarakan, bagaimana kuasa Tuhan terhadap musuh kita, itu memukul kalah kita. Raja Eglon pada awalnya tidak berani dengan bangsa Israel. Kenapa? Karena dia mengajak dua raja lain. Sederhana sekali. Dikeroyok. Karena Raja Eglon tahu kalau tidak dikeroyok, bangsa Israel tidak bisa dikalahkan. Belum ada Saul. Bangsa yang kuat, belum ada rajanya loh. Dipimpin hakim, nabi. Gitu. Pemimpin mereka bukan raja. Mereka tidak punya kerajaan. Bangsa nomaden. Kayak zaman dulu bangsa Mongol sebelum Kubilai Khan. Sebelum Genghis Khan. Mereka itu terpecah suku-suku kecil. Jadi bangsa Israel seperti itu. Dipimpin hakim. Gitu. Itu pun ditakuti loh saudaraku. Betapa hebatnya anak-anak Tuhan ini sebetulnya. Betapa luar biasanya hamba-hamba Allah. Tuhan menyertai itu luar biasa. Tetapi dari kisah ini kita belajar. Jangan berbuat yang dipandang jahat sama Tuhan. Tuhan akan memberikan kuasanya kepada seseorang yang takut sama kita. Tapi dia akan mengadakan beberapa hal yang kalau Ehud Eglon ini mengajak beberapa orang memukul kalah bangsa Israel. Sebetulnya nggak bisa dikalahkan anak-anak Tuhan itu. Karena Tuhan menyertai mereka. Oleh karena atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan mencari wajahku, maka aku akan memulihkan, yaitu umatku. Umatku yang atasnya namaku disebut. Tuhan itu selalu memberikan respon. Karena nama Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita tuh anak-anaknya Tuhan Yesus. Kita hamba-hambanya Tuhan Yesus. Kerajaan Allah itu ada berpihak pada kita, tetapi seringkali hati kita tidak berpihak pada kerajaan Allah. Seringkali kita tuh hidup saenake dhewe, itu asa. Seringkali kita itu sewenang-wenang, gak tanya Tuhan lagi. Bahkan tidak memperdulikan Tuhan. Cari duit aja. Bahkan ada sampai cari dukun, sementara itu menjadi namanya mengambil bagian sebagai pemimpin-pemimpin di dalam sebuah komunitas, sebuah gereja. Ada didapati orang-orang seperti itu. Perbuatan mereka itu jahat di hadapan Tuhan. Ada lagi yang melayani di gereja, memimpin departemen, tapi terhadap yang namanya karyawan, pegawai. Ada juga yang pemimpin di dalam pelayanan terhadap para full timer. Perbuatan mereka dianggap jahat sama Tuhan. Saudara baca itu tentang yang namanya buruh. Teriakan mereka di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang dianggap jahat yang tidak sesuai standar dunia, saudaraku. Yang paling jelas itu Tuhan bicara betapa jahat perbuatanmu terhadap Uria. Jelas-jelas dikatakan jahat Daud itu. Nah, hal begini yang kita harus waspadai. Ada anak Tuhan yang memberi kepada pelayanan. Wah, nyamperin hamba Tuhan, servis hamba Tuhan. Ya, memberi terbaik kepada hamba Tuhan. Tapi dalam pekerjaannya jahat perbuatannya. Sampai akhirnya banyak yang tidak mau bekerja sama dia. Masih enggak periksa diri. Tetap dengan kekehnya dia.
itu salah. Itu karakter yang buruk. Bukan karakter yang Tuhan tetapkan, walaupun itu dipandang manusia tidak baik, tapi Tuhan bilang, oh enggak apa-apa, ini karakter enggak apa-apa. Walaupun dipandang orang tidak baik, saudaraku. Seperti Ehud, seperti Kaleb yang menolak bantuan, Ehud itu yang sendiri maunya menyelesaikan masalah. Ada orang yang susah didekatin, kelihatan kayak sombong. Enggak. Itu saudaraku. Nah, di sini bangsa Israel, Tuhan datangkan Raja Eglon yang diberikan kekuasaan untuk memukul. Tapi pada awalnya sesungguhnya tidaklah demikian seperti perceraian yang Tuhan bilang itu. Kamu sebetulnya ditakuti. Tapi karena perbuatanmu jahat, aku berikan kuasa kepada orang lain. Dan mereka artinya jamak, itu akan memukul kamu. Untuk apa? Kita datang sama Tuhan. Cuman, ini kita harus belajar. Jangan pandang enteng didikan Tuhan. Jangan pandang ringan segala perbuatan kita yang salah di hadapan Tuhan. 18 tahun Tuhan diamkan dijajah. Nggak semudah itu kita luput dibebaskan dari hukuman, tidak. Baca kisah tentang Tuhan dengan Musa. Panjang sabar, penyayang, besar kasih setianya. Tapi tidak meluputkan setiap orang dari hukuman ketika dia berbuat salah. Nggak bisa dihapus itu saudaraku. Penting ini. Nah terbukti dengan kisah Ehud. 18 tahun saudaraku. Tolong ditampilkan ayatnya. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Ayat 15. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat. Yakni Ehud. Coba saudara pelajari ini dulu. Sehingga jangan gampang-gampang meninggalkan pelayanan. Jangan gampang-gampang seenaknya di dalam melayani. Saudara harus tanamkan di dalam hati jiwa saudara. Ada sepasang mata yang melihat saudara, yang saudara tidak lihat sepasang mata itu. Yaitu Sang Maha Hadir. Apapun yang saudara lakukan di tempat tersembunyi, itu tidak tersembunyi di hadapan Dia. Bahkan di dalam hati saudara, yang saudara ngomong sendiri, itu Dia juga dengar. Itu. Ada orang yang berdoa, menangis sampai nggak bisa menangis, saking beratnya hidup dia. Itu pun tidak sempat keluar kata-kata, itu didengar Tuhan. Coba saudaraku baca tentang Elisabet. Elisabet itu dianggap pembawa aib, mandul. Lalu Lea dan Rahel, ketika diberi anak mereka bersuka cita. Pada awalnya mereka tidak bisa ngomong sudah. Karena berjalan sampai usia lanjut loh. Tapi kerinduan hati, bukan perkataan hatimu, itu didengar Tuhan. Kalau kita berpihak kepada Tuhan. Tetapi ingat, segala sesuatu yang salah, apalagi perbuatan salah, saudara harus terima akibat. 18 tahun dijajah, bukan waktu yang cepat saudaraku. Baru setelah 18 tahun, selanjutnya ini, bangsa Israel datang sama Tuhannya. Kan? Kekekahan yang salah. Pendapat yang keliru. Tetap gak bisa dinasehati. Tetap hedon. Tetap hidup foya-foya. Karena berhasil dapat duit. Tetap gak peduli gereja, gak usah datang ibadah. Tetap gak mau melayani apa aja. Tetap suami istri berantem. Segala sesuatu yang buruk itu tetap dikerjakan. Coba ketika dipukul kalah oleh Raja Eglon, mereka langsung datang sama Tuhan. Gak ada waktu 18 tahun loh. Tuhan tunggu 18 tahun saudaraku dijajah. Sehingga firman Tuhan itu seperti dua sisi mata uang saudaraku. Kita bisa bahas itu sebagai bagaimana mereka dijajah 18 tahun, Tuhan izinkan. Bisa juga kita bahas pribadinya dari manusia itu sendiri.
Satu pribadi Allah, pandangan Allah, satu dari pandangan manusianya. Satu pandangan Alkitab, satu pandangan manusia sebagai pelaku pelanggaran Alkitab. 18 tahun tidak pernah datang sama Tuhan. Betapa sombongnya, betapa kerasnya, kekeh yang salah. Paulus orangnya susah dinasehati, saudaraku. Paulus itu pemberani sampai dia itu mengatakan sesuatu hal yang sangat tajam kepada Petrus. Munafik kamu. Peristiwa Galatia. Tapi karena dia keperpihakan dia dengan Tuhan, ketajaman dia itu dibenarkan Tuhan. Tidak ada itu hukuman buat Paulus, tidak ada. Karakter ketajaman Paulus tetap terjadi. Sehingga tulisan-tulisan kitab Paulus itu tajam sebetulnya, saudara. Karena Paulus berani mengungkapkan untuk mengkoreksi setiap kesalahan, termasuk mentornya dia, engkong mentor itu. Mentor dia Barnabas. Barnabas dimentorin Petrus. Gitu. Tapi tidak dianggap salah loh, saudaraku. Kekeh yang benar membela orang-orang yang dimenangkan oleh Paulus. Ketika Petrus datang, lalu saudara-saudara Yakobus datang. Petrus melakukan segala sesuatu yang melanggar Injil. Dikatakan munafik. Tajam itu, saudara. Boleh. Protes boleh. Menyatakan ketidaksetujuan, ketidaksukaan boleh. Tapi tidak boleh pemberontakan. Paulus membawa Timotius tetap melaporkan pelayanan dia kepada 3 soko guru jemaat termasuk Petrus. Hatinya murni. Kekeh yang benar. Kalau bangsa Israel ini tidak. 18 tahun baru mencari Tuhan. Hati-hati teman-teman dengan pandangan yang sebetulnya tidak berpihak pada Tuhan, tapi berpihak pada kedegilan hati saudara sendiri. Alkitab mencatat bangsa Israel 40 tahun di padang gurun karena salah satunya hati mereka degil. Kepala batu, tegar tengkuk. Dengan keyakinan yang dianggap benar. Enggak apa-apa saya melayani, yang penting saya begini. Kan ini begini. Permasalahannya keputusan saudara itu dianggap berpihak kepada Tuhan, tidak. Apalagi kalau dianggap jahat. Nah, yang titik ini saya bicarakan, itu adalah jangan sampai 18 tahun mengalami penjajahan hidup. Baru mau datang sama Tuhan. Ketika udah sakit mau mati. Ketika udah hancur miskin. Ketika udah perceraian, udah begini begitu, udah gelundungan, udah banyak hal. Baru datang kepada Tuhan. Nah, setelah itu bangsa Israel dipimpin oleh Ehud. Di ayat selanjutnya itu Samgar. Setelah Ehud mati, bangsa Israel kembali menjadi jahat sama Tuhan. Sehingga bangsa ini adalah lambang yang namanya kekerasan hati yang membawa keyakinan diri sendiri, membawa diri sendiri yang menganggap dirinya benar sudah. Nah, kalau kisah Ehud itu 18 tahun dijajah, saudaraku. Yuk kita lanjut yuk. Belajar tentang Ehud, Eglon dan bangsa Israel. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat yaitu Ehud. Saudara perhatikan ini. Ketika bangsa Israel datang sama Tuhan, maka itu langsung. Reaksi Tuhan itu langsung. Tapi kenapa? Ngapain masih 18 tahun? Ada orang-orang itu yang tegar tengkuk, degil, kepala batu. Dikasih tahu nggak bisa tembus, saudaraku. Kalau bahasanya ya, para konselor nggak tembus, Pak. Kekeh mereka merasa benar. Nggak bisa, Pak. Tetap mereka mau melakukan hal ini. Gitu. Padahal kalau mau datang sama Tuhan itu langsung. Sehingga saya mendapati orang yang berselingkuh, lalu bercerai,
menikah dengan selingkuhannya, hidupnya sengsara sampai hari ini. Tetap datang ke gereja, tetap ke Tuhan, tetap ngomong Tuhan. Tapi hidupnya sengsara. Anaknya sengsara, semua sengsara. Masih dengan pasangan selingkuhnya, mereka menikah. Sekian puluh tahun loh saudaraku. Kekeh. Caranya gimana? Salah satu aja ya saudaraku. Tidak, ini jadi polemik nanti, tapi cuman ini salah satu aja. Alkitab mengatakan tinggalkan pasanganmu itu. Yang perselingkuhan ini, walaupun dengan menikah, tinggalkan. Karena itu pernikahanmu dianggap pernikahan perzinahan. Anak yang dihasilkan, anak perzinahan. Nah itu konsep Alkitab yang gak boleh dikutak-kutik saudaraku. Jadi gak bisa datang tetap dengan namanya konsep perceraian, menikah lagi, lalu melayani Tuhan. Bukan tidak setuju, tidak. Ini complicated nantinya. Cuman kalau yang tertulis aja, terang-terangan kita langgar, ya gimana? Kalau pengampunan Tuhan dibuat seenaknya seperti itu, ya gimana? Pernikahan itu adalah pernikahan perzinahan. Bukannya saya setuju apa tidak. Saya berpihak sama Alkitab dulu saudaraku. Karena ini pengertian di luar Alkitab. Yang tertulis aja kita nggak mau memahami. Karena ditulis pernikahan perkawinan dengan yang namanya perceraian. Itu namanya pernikahan perkawinan di dalam perzinahan. Alkitab tidak mengakuinya. Lalu melayani tetap dengan pasangan di mana istri diceraikan lalu menikah lagi dengan seorang perempuan yang baru lalu melayani Tuhan. Nah ini panduan kita kemana? Firman Tuhan pelitanya kemana? Lalu dengan gagahnya bercerita walaupun kesaksiannya itu benar. Lalu panduan kita kemana nih? Kalau undang-undang negara itu sendiri dilanggar oleh negara, buat apa negara buat undang-undang? Buat apa Allah berfirman menjadi pelita buat kaki kita, terang bagi jalan kita? Kalau Allah sendiri melanggarnya, Yesus gak pernah mau keluar dari firman Tuhan. Amnesti ada, grace itu ada, tetapi tidak melanggar firman loh saudaraku. Orang Samaria, perempuan jatuh perzinahan, belum kenal Yesus. Didapati Tuhan pertama kali ketemu Yesus. Diampuni dia. Tapi orang yang sudah kenal Tuhan, baca Ibrani, jangan cemari ranjang petiduranmu. Ada undang-undangnya, ada hukum Tuhan saudaraku. Lah inilah orang-orang yang dengan tegar tengkuknya, dengan kedegilan hatinya, itu menetapkan sendiri. Padahal penetapannya pelanggaran terhadap firman Tuhan. Kalau lari dari pelayanan, tidak Tuhan datangkan minimal seperti Yunus, sampai masuk ke perut ikan. Ngapain kisah Yunus ditulis? Ya setiap tantangan dalam pelayanan ya kita tinggalkan aja, kita tidak melayani, sudah selesai. Lalu apa fungsinya imam besar kita? Ya Tuhan kita ini. Apa fungsinya, apa gunanya firman yang dia ucapkan yang akhirnya ditulis. Setiap tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Kitab Timotius tulis itu saudaraku. Nah inilah kedegilan hati. Sehingga bangsa Israel 18 tahun. Padahal Ehud bukan nabi yang pertama. Bangsa Israel sudah kenal Allahnya dari turun-temurun. Pelanggaran bangsa Israel itu udah turun-temurun, udah tahu. Kalau melanggar yang namanya Tuhan, pasti kena hukuman. Tapi tetap 18 tahun baru mau datang sama Tuhan. Dan cerita dari turunan terus generasi ke generasi, bahwa datang ke Tuhan, Tuhan itu bela. Ada di batin bangsa Israel, ada di batin orang-orang. Tapi tetap kekeh. Karena mereka disesatkan oleh pikiran mereka sendiri. Jadi ada orang-orang itu yang gak bisa dikoreksi saudaraku. Bukan hanya pernikahan aja.
kemalasan rohani, sewenang-wenang, sama tidak bisa diingatkan Tuhan lagi, tidak bisa dikoreksi. Ya itulah namanya kedegilan, saudara, tegar tengkuk. Sekali lagi, orang-orang yang sudah tahu Tuhan, perempuan Samaria, perempuan kedapatan berzina, diampuni Yesus karena belum kenal Yesus. Gitu. Sedikit cerita, saudaraku, saya itu pernah menikah sebelum kenal Tuhan. 7 bulan saya tinggalkan. Beberapa tahun kemudian, saya bertemu dengan istri saya yang sekarang, lalu diberkati Tuhan. Saya konseling dengan hamba Tuhan, yang orang yang cukup pegang firman Tuhan ya. Saya ceritakan jujur apa adanya. Dia cuma bilang, itu kejahatan masa lampaumu. Enggak apa-apa, kamu menikah, aku nikahkan. Karena kamu belum kenal Tuhan. Nah setelah itu, ada pernyataan-pernyataan Tuhan dari orang-orang lain ya, saudaraku ya. Akhirnya sampai hari ini, saya dipanggil melayani karena saya berjumpa dengan Yesus dan Yesus yang memanggil. Bukan sebuah istimewa, tidak. Sama dengan yang lain, cuman perjalanannya itu jelas. Tidak menyatakan diri bahwa oh saya diampuni, oh saya melayani dengan istri perzinahan. Nah ini rancu konteksnya. Dan saya ambil posisi tidak bisa menyetujuinya. Maaf teman-teman. Tapi kalau berpisah, kembali ke pasangan yang lama, enggak kembali pun, enggak apa-apa. Sampai pasangan yang lama meninggal, baru menikah kembali. Karena kita mencatat, tinggalkan pasangan ini. Enggak bisa. Itu tertulis semua, saudaraku. Nah, inilah yang terjadi pada bangsa Israel. Tuhan udah datangkan pukulan, yang memukul diberikan kuasa, ditaklukkan, tapi masih nggak mau datang kepada Tuhan. Padahal udah punya sejarah, punya masa lalu, tahu kalau itu salah, tahu kalau menghadapi masalah, tahu Tuhan pasti selesaikan masalah kalau datang sama Tuhan. 18 tahun saudaraku baru mau datang sama Tuhan. Aneh kan? Dan itu banyak terjadi saudaraku. Yuk kita lanjut lagi. Respon Tuhan itu apa sih? Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka artinya langsung Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat yaitu Ehud. Saudara perhatikan, membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, satu orang saja. Gitu. Nah, di sini kita belajar. Ketika kita datang sama Tuhan, betapa sederhananya cara Tuhan menyelesaikan. Seorang yang tidak terkenal, seorang yang tidak punya potensi, seseorang yang luar biasa, akhirnya karena Tuhan panggil Ehud. Seorang, artinya begitu sederhananya Ehud itu, dan cuma satu, tidak rame-rame seperti Raja Eglon. Jadi saudara hati-hati ya, sedikit menyimpang. Kalau saudara menangani masalah, ya, lalu rame-rame, saudara cenderung itu 10 pengintai, Raja Eglon, keroyokan mainnya. Lalu membangun namanya koalisi, bukan partai politik, bukan negara saya bilang. Artinya membangun kebersamaan, membicarakan, berdiskusi, untuk menjatuhkan, lalu memberitakan. Itu jahat loh saudaraku, gak boleh. Jadi harus sendiri, datang sendiri kepada Tuhan, lalu Tuhan datangkan namanya penyelesaian masalah. Seorang yang sangat sederhana, ditulis penyelamat. Tuhan udah siapkan Ehud, masih muda, karena Ehud 80 tahun memerintah. Berarti Ehud minimal 100 tahun, 90 tahun masih umur 10 tahun, enggak mungkin. Karena kidal dia pegang senjata. Berarti usia 20 tahun udah laki-laki tinggi besar. Dia pedangnya dia besar. Tuhan sediakan. Jadi enggak perlu kita itu kekeh. Mau benar apa enggak datang sama Tuhan, tanya, ngomong. Kalau enggak bicarakan mestinya begini loh. Tuhan, kenapa perkara ini ada? Ampuni saya. Tapi tolong terangkan saya apa yang terjadi. Saya enggak mengerti. Salahku itu di mana?
Hendaklah kau seperti anak kecil ini, dialah pemilik kerajaan Allah. Datang kepada Tuhan sebagai anak kecil. Ngomong apa adanya, polos-polos aja. Tuhan merangkul anak kecil ketika anak kecil ini mau disingkirkan oleh murid-muridnya. Betapa pentingnya punya pribadi seperti anak kecil. Datang kepada Tuhan. Lalu Tuhan sediakan seorang penyelamat, Ehud. Yang bukan orang terkenal, bukan orang istimewa. Tetapi Tuhan bangun Ehud, itu badannya aja gede tinggi. Pedangnya itu besar saudaraku. Kalau nggak pedang tinggi, nggak bisa. Kenapa? Disembunyikan sama dia. Dia kidal saudaraku. Coba saudaraku renungkan ini. Ehud orang yang berani, orang yang pinter, orang yang punya strategi mengalahkan masalah. Pribadi Ehud itu sangat besar. Walaupun tidak punya nama besar. Ada banyak orang-orang biasa ya yang sekarang udah sepuh. Itu orang-orang biasa awalnya. Akhirnya di dalam pelayanan menjadi orang-orang besar karena di dalam dirinya ada namanya hati dan jiwa yang lain dipandang Tuhan yang menjadikan mereka besar di hadapan Tuhan. Besar di hadapan Tuhan artinya mereka itu rendah hati sama Tuhan. Tuhan sediakan Ehud saudaraku. Sehingga kita jangan terafiliasi yang kelihatan, yang nampak. Nabi Samuel ditegur Tuhan, dimarahi Tuhan. Wah ini nih, Eliab nih, tinggi besar prajurit, pangkatnya lumayan sudah, ya udah perwira, ya sudah berperang. Wah ini calon raja Israel penggantinya Saul. Ini kayak Saul nih, besar. Lihat mukanya, berwibawa. Tanya sekolahnya pinter. Bukan itu tidak dipilih, bukan saudara. Cuman bagaimana Tuhan juga memilih yang tidak nampak, yang tidak hebat kelihatannya. Nabi Samuel siap-siap, nih yang diurapi Tuhan. Nih, seringkali kita salah memilih orang. Orang-orang yang menurut penglihatan kita itu yang hebat, luar biasa, kita ingin pakai dia, kita ingin dia menjadi bermanfaat dalam hidup kita, juga termasuk memberi kontribusi dalam pelayanan. Ternyata mereka ini sumber daripada segala sesuatu yang tidak baik. Itu banyak kejadiannya saudaraku. Tetapi seringkali kita meremehkan, merendahkan yang tidak kelihatan. Apa sih kamu ini? Nggak ngerti apa-apa, bukan keturunan siapa-siapa, nggak punya apa-apa lagi. Semuanya serba papa, kaum papa itu namanya. Saudaraku, Nabi Samuel salah. Seorang nabi yang bergaul karib sama Tuhan bisa salah loh, pandangannya ya. Dan Tuhan ngomong, bukan orang ini aku pilih. Manusia melihat apa yang nampak. Allah melihat hati. Manusia melihat penampilan. Allah melihat hati. Manusia melihat kehebatan manusia yang lain. Allah melihat hati. Manusia melihat keberhasilan manusia yang lain. Allah melihat hati yang belum berhasil, yang terpinggirkan, yang kaum papa, yang tidak terpandang. Apa yang tidak berarti di dalam dunia diambil dan dipakai Allah untuk meniadakan yang berarti di dalam dunia. Yang bodoh dari dunia diambil dan dipakai Allah untuk meniadakan yang berhikmat dari dunia. Yang lemah dari dunia diambil dan dipakai Allah untuk mengalahkan yang kuat dari dunia. Sehingga hari ini kita belajar, selalu belajar melihat dari sisi pandangan Allah, dari sisi pandangan Tuhan, dari sisi pandangan Yesus, dari sisi tulisan Alkitab.
Sehingga kita tahu benar atau salah. Bukan kita menyatakan salah atau benar. Sehingga Nabi Samuel dikoreksi Allah. Allah langsung berbicara karena Nabi Samuel dalam perjalanan keberpihakan kepada Allah melaksanakan perintah panggilan pelayanan dia. Bagaimana Allah memelihara, menjagai Nabi Samuel jangan sampai salah mengurapi orang. Karena dalam visi dan misinya Allah. Itulah batu penjuru setiap anak-anak Tuhan dalam kehidupannya. Mau melayani, mau tidak melayani. Yang didasari bukan oleh karena pendapat manusia. Bukan karena pandangan manusia. Karena Allah punya sisi melihat hati dan jiwa. Kalau Daud dilihat hatinya, jiwanya rusak. Kalau Kaleb dan Ehud jiwanya yang lain di dalam pandangan Allah. Hari ini kita belajar saudaraku. Bagaimana Allah itu langsung bangkit. Ketika kita menoleh, kita datang, kita berkata-kata kepada Tuhan. Mungkin situasi lagi sulit sembari menangis, kadang sampai gak bisa ngomong cuma air mata mengalir. Mungkin kita lagi marah, kita ngomong sama Tuhan. Gak apa-apa, curahkan isi hatimu. Allah itu Allah yang peduli. Allah gak lihat emosimu, Allah lihat kerinduan hatimu. Dan Allah lihat jiwamu itu rusak apa tidak. Daud mendapat hukuman. Orang Israel kedegilannya 18 tahun. Sehingga pada akhir segala sesuatunya Allah akan meresponi dengan pasti ketika kita datang kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya ketika kita melakukan panggilan Tuhan. Abram itu sudah 2 kali menyerahkan istrinya. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak bisa menerimanya. Sehingga kedua raja ini diberitahu Tuhan. Ada yang ditulahi, ada yang dibuat mandul. Tuhan langsung turun tangan. Kalau kita berpihak pada Tuhan, kalau kita menyelesaikan panggilan hidup kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai owner, sebagai karyawan, sebagai atasan, sebagai bawahan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai jemaat, sebagai yang namanya penilik jemaat, diaken, majelis. Tuhan akan lindungi. Tetapi bukan secara pandangan manusia. Bukan pendapat manusia. Tapi Tuhan melihat hati, melihat jiwa. Sehingga sekali lagi ketika kita membawa segala sesuatu ke hadapan Tuhan, Tuhan akan meresponinya. Tuhan akan bereaksi, memberikan aksinya. Langsung aksi saudaraku. Yaitu Tuhan sudah siapkan Ehud. Tuhan sudah siapkan Daud yang tidak terpandang. Yang gembala kambing domba. Ehud yang bukan siapa-siapa. Tolong ditampilkan ayat firman Tuhannya. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat yaitu Ehud. Anak Gera, orang Benyamin. Bukan keturunan Nabi, bukan keturunan imam, bukan orang Lewi. Seorang yang kidal lagi, yang gak normal. Dengan perantaranya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Coba perhatikan ini, orang yang kidal, orang yang cuma jadi pesuruh yang dikorbankan. Hati-hati kita memandang remeh, memandang rendah orang lain loh. Hati-hati kita memperlakukan orang lain rendah. Lalu melakukan orang lain menjadi alat untuk kita korbankan. Hati-hati saudaraku. Kayaknya orang itu bodoh mau aja ya. Ehud itu dianggap bodoh. Karena yang mengirimkan upeti ketika Raja Eglon tidak puas dipotong kepalanya itu. Orang yang biasa mengerjakan pekerjaan rendahan. Tapi dia yang dipilih Allah. Orang yang selalu dihina oleh kakak-kakaknya. Yang tidak diingat ayahnya. Anakmu cuma ini aja.
Oh iya, masih ada satu. Dari dosaku di kandung ibuku. Anak yang dilahirkan dari dosa. Bertumbuh mendapat bullying kakak-kakaknya. Ngapain kamu kesini? Kamu gak tahu ini perang ya? Mati kamu nanti. Aku disuruh mama kirim makanan. Tapi mendengar suara teriak-teriak, dia masuk karena kecil. Tentara besar-besar, dia masuk mungkin di antara kaki tentara itu, di antara lembing tentara itu, di antara tombak, di antara namanya tameng, perisai, tentara yang berjajar siap berperang. Dia seliwet kecil. Tapi dia yang membunuh Goliat, yang mempermalukan dan membuat bangsa Israel termasuk Raja Saul yang hebat, gemetar ketakutan, tidak berani bersuara. Yang paling tertinggal, yang tertiadakan, yang tidak diingat, yang tidak dianggap, yang dibullying, yang dikorbankan. Itu yang dipakai Tuhan. Betapa tinggi nilainya hati dan jiwa yang berkenan kepada Tuhan. Kita waspadai ini saudaraku. Bukan hasil yang kita kerjakan dalam hidup. Bukan apapun yang kita miliki yang membuat kita besar di hadapan Tuhan. Yang membuat Tuhan itu memakai kita. Tuhan menjagai hidup kita. Tuhan membela apapun dalam hidup kita. Keluarga kita, anak kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, masa depan anak kita, masa depan kita. Karena Ehud sampai dipanggil pulang, itu tidak ada cacat dan celah. Ehud itu diawali dengan dikorbankan, nyeleneh lagi, kidal. Gak bisa dipakai. Orang ini bodoh. Kelihatan orang ini bodoh. Tapi ketika kuasa Tuhan turun atas Ehud, ketika pemilihan Tuhan turun atas Ehud dan Daud, yang tertinggal, tertiadakan, yang diremehkan, yang direndahkan, yang dibullying dan sebagainya, yang tiada apa-apanya. Di mana Tuhan memilih mereka karena menilik hati dan jiwa mereka. Manusia melihat penampilan, Allah melihat hati. Aku dapati jiwa yang lain di dalam Kaleb. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar bagaimana kita nggak boleh mengeraskan hati untuk menjadi berhasil. Nggak boleh mengeraskan, yakin keberhasilan ini membuat Allah berkenan. Nggak boleh mengeraskan hati kalau kita sudah kalah, sudah ditaklukkan dengan Eglon, dengan raja-raja, sudah terjepit masalah. Nggak boleh terus jalan terus dengan kekeh dengan apa yang diyakini, yang jelas-jelas sudah salah dan kalah. Sehingga menunggu sekian lama baru mau datang sama Tuhan. Tegar tengkuk, degil, keras hati. Tetapi ketika kita datang pada Tuhan menyampaikan masalah itu, Tuhan langsung bereaksi mengadakan aksi. Di mana Tuhan sudah menyiapkan Ehud, tapi ingat. Tuhan menyiapkan Daud mengganti Saul, tapi ingat. Orang yang diremehkan, direndahkan, ditiadakan, yang dibullying, yang kidal, yang mengembalakan kambing domba, yang dianggap gagal, yang dianggap bodoh, nggak sekolah, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti firman, yang mungkin hidup dalam kekurangan, nggak dapat kesempatan apapun. Tapi Tuhan pilih mereka. Hari ini kita belajar tentang hal ini. Datang kepada Tuhan. Lalu jangan kecil hati kalau belum mendapat kesempatan dari Tuhan. Tetapi ketika mendapat kesempatan dari Tuhan, kita juga enggak boleh seenaknya melanggar batas, melakukan segala sesuatu berlebihan, termasuk tadi kita belajar tentang hedon dan sebagainya. Kita harus punya penguasaan diri, 9 buah roh yang terakhir. Mengendalikan segala sesuatu yang ingin kita lakukan. Baik enggak, bermanfaat enggak, melanggar firman Tuhan enggak. Ini bermanfaat buat orang lain enggak, merugikan orang lain enggak, mengorbankan orang lain enggak. Atau kita menghidupkan, kita memberi manfaat, kita memberi keuntungan, kita memberi kelebihan, kita membahagiakan dan sebagainya. Sehingga hati dan jiwa kita itu dipersiapkan Tuhan untuk hidup kita dipilih
menjadi ehudnya Tuhan. Sampai kita dipanggil pulang 80 tahun dipakai Tuhan. Seperti sepuh-sepuh yang kita kenal hari ini. Mereka orang-orang yang mengawali hidupnya dengan hati yang jiwa yang berbeda, yang indah di hadapan Tuhan. Sehingga mereka menjadi besar, menjadi hebat. Dan nama Tuhan dimuliakan, dipermuliakan. Oleh karena mereka besar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku.